Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026, saya Dr. Tifa melakukan wajib lapor sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, bahwa saya punya dua kewajiban. Pertama adalah saya wajib lapor setiap hari Senin pukul 9 di Kejari, Jakarta Selatan, dan saya kewajiban saya kedua adalah memenuhi panggilan sidang yang ditetapkan setiap hari Kamis. Nah, bersama dengan saya 3 dari 25 advokat yang menemani saya dalam proses persidangan ini. Sebelah kiri saya adalah Dr. Nur Aini, sebelah kanan saya adalah Bapak Bukroni Esa dan Bapak Eli SH dari LBH Muhammadiyah yang ditugaskan secara langsung untuk bergabung dalam tim pembela Dr. Tifa atau TPDP. Nah, hari ini adalah wajib lapor saya yang kedua. Ini sudah menjadi sebuah rutinitas bagi saya karena 7 bulan saya wajib lapor di Polda, sekarang lanjut mulai tanggal 29 Juni yang lalu. Jadi demikian. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan progres dari persidangan ini ya. Jadi saya tadi juga menyampaikan hak-hak saya yang belum dipenuhi oleh kejaksaan dalam bentuk salinan BAP. Dan kemudian penetapan sidang kapan yang akan dilaksanakan setelah sidang yang pertama. Silakan Bang. Terima kasih Ibu Dr. Tifa. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini memang agendanya adalah WL atas nama klien kami Ibu Dr. Tifa, dan kami juga sudah mendapatkan surat ya dari kejaksaan tadi pada saat kami menyampaikan wajib lapor adalah surat panggilan terdakwa untuk nanti sidang pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tentu saja kami selaku kuasa hukum akan senantiasa mendampingi Ibu Dr. Tifa dalam rangka untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk mengungkapkan soal dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Kemudian yang kedua, kami tadi juga sampaikan karena ini sudah berlangsung sidang, kemungkinan ini bisa dilaksanakan setiap sepekan sekali. Kami tadi menyampaikan secara lisan agar kiranya WL itu cukup bisa dilaksanakan di pengadilan. Jadi tidak perlu lagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya efisiensi waktu dan juga tidak mengganggu teman-teman jaksa pada saat kami menyampaikan wajib lapor. Dan itu nanti akan disampaikan oleh pimpinan. Intinya kita berharap WL tetap bisa dilaksanakan, tapi untuk efisiensi itu bisa dilaksanakan nanti pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Bang Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dilakukan pendampingan WL, ini membuktikan bahwa selama ini memang Dr. Tifa sangat koordinatif ya. Dia menjalankan kewajibannya bagaimana yang diperintahkan oleh kejaksaan. Nah, kemudian juga kami menyikapi bahwa ada dokumen daftar saksi yang kita terima dari kejaksaan, yang surat ini, daftar saksi ini diberikan dari Polda Metro Jaya kepada kejaksaan, yang sebelumnya Polda telah merilis kurang lebih sekitar 130 saksi yang mereka sudah periksa, namun di daftar saksi yang diberikan ternyata daftar saksi yang diberikan dari Polda kepada kejaksaan hanya 94. Nah, ini yang kami pertanyakan, berkas dokumen BAP, kekurangan saksi dan ahli yang telah mereka periksa. Ini kami berharap itu bisa diberikan kepada kejaksaan dan kepada kami selaku terdakwa yang memiliki hak atas dokumen tersebut, sehingga kami bisa melakukan pembelaan secara maksimal sebagaimana pemeriksaan sebelumnya yang telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Baik, Bu Ani, ada yang mau jawab? Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Bang Eli, terima kasih Bang Bukroni dan Ibu Aini ya sudah mendampingi saya. Insya Allah kita akan maju terus ya, kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan sidang yang kedua ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon disebarluaskan agar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jelas tuh ada orang yang sangat ketakutan akan sidang itu, sidang kita berikut. Kalau kami kan siap, Bismillah, kita siap
udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui Persis, kita. ya. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih. Bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Setiap orang aja. punya kan. Terus upayanya Dokter Tifa apa? Ketika ini terus terang banyak yang Dok, banyak yang kemudian bilang ke kita ya, Mike ya, juga Pak Janes, gimana cara kita nyumbang ke Dokter Tifa? Boleh nggak? Boleh nggak gitu? Boleh sekali. Tapi jangan boleh, jangan kayak yang sono loh. Kalau jangan, boleh dong, boleh dong. Silakan Dok. Ya, jadi saya tadi juga barusan kan podcast dengan teman-teman media, saya katakan bahwa selama ini tuh saya berjuang di lapangan, di grassroots ya, dengan aktivitas sosial saya, kesehatan dan sebagainya itu menggunakan buku saya. Jadi selama ini yang jadi bohir saya itu buku saya. Ya, supaya kita bisa berjuang, napas kita panjang, kan harus ada suatu sumber dana. Ini ilmiah ini. Ya, suatu sumber dana yang kita ini. Banyak kan yang dulu bisa aktivis, pada bikin kaos buat dijual begitu. Kalau saya, oke juga itu. Kalau saya dari dulu tuh buku. Makanya sekarang ini adalah waktunya saya sama Mas Roy melangkah dalam sebuah pertarungan ya, pertempuran, perjuangan yang betul-betul real di sidang. Dan rata-rata juga kalau kita lihat 709 dokumen yang bakal kita cecer itu kata demi katanya. Lalu ada 130 saksi, nanti kita akan dudukkan di kursi saksi lalu kita akan cecer. Salah satunya mesin ketik. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sidang itu. Makanya kita memang kali ini mengajak 220 juta rakyat Indonesia, Anda yang memiliki akal sehat, Anda yang mau menegakkan kebenaran, ayo donasi buku dengan kami. Ya. Ini Mike. Buku apa nih Bu? Mike, sebentar, sebelum ke buku. Soal barang bukti tadi ada yang menarik. Dulu ada yang buat berita itu dengan mesin ketik. Kira-kira mesin ketik kalau jadi barang bukti, kira-kira apa Pak Janes sebenarnya? Musik itu barang bukti harus dipraktekkan gimana? Bukan cuma dilihat Dipraktekkan gimana? Trek, bikin spasi, trek. Ada. Jangankan memakai mesin ketik, mungkin dia nggak tahu cara masukin kertas ke Iya. mesin gitu. Sementara Kan beda. untuk mengukur serta ini dulu dua-duanya kan set baru sama. Dan kita spill dikit ya, mesin ketiknya baru. Mesin ketik putih, mesin manual itu, tapi tampak baru. Dan itu mesin ketik yang sama pun. Saya ngetik, Dokter Tifa ngetik, Mas Mike ngetik, Pak Janes ngetik, itu bisa beda nggak sih? Tekanan ini. Tekanan tangan itu kalau tekanan saya kan agak kenceng, spasinya gede. Kalau ibu ini kan Iya kan kita pakai iya. jadi otomatis kan Cara nekan QWERTY-nya itu ya, ini Q, ini apa QWERTY itu pasti beda-beda, Mbak. Oke, lanjut Tapi tadi. itu manual dan bukan listrik ya? Manual. Kan ada yang listrik. Ada. Oh, kalau listrik sama. Karena dia pakai mereknya IBM. Nah, itu. Ada juga sebelum komputer ada mesin tik Ya, listrik. ada, ya itu IBM. Mesin ketiknya pakai IBM. makanya kan begitu kita di-spill beberapa barang bukti saya bilang aduh kenapa mesti sidang ini, kita memalukan negara. Terus banyak handphone siapa? Nggak ada handphonenya Dokter Tifa. Saya spill mungkin salah satunya handphone Pak Janes. Yang kamu di rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Ada flash disk. Lalu Terus yang ada legalisasi ijazah. Agustus 2025 ditandatangani oleh Sigit Sunarta. Itu Jokowi ngelamar apa gitu? apa yang dia maksud yang jelas tidak ada ijazah asli. Kalau flash disk saya boleh menerkan-nerkan nih Pak. Jadi waktu saya melaporkan Andi Aswan juga, saya disuruh membuat flash disk. Oke. Jadi mungkin waktu Jokowi memberikan video-video kita itu disuruh download, masukin flash disk. Screenshot kan, ya itu namanya bukan barang bukti. Iya. Karena tidak sesuai dengan lokus Betul. kan. Lokus dan tempo. Itu buktinya pun bukti tersier itu. Iya, jadi kan kalau Ya. misalnya ini link itu sebagai alat bukti ya pakai gadgetnya orang itu yang melihat link itu kan begitu. Kalau yang Pak Jokowi punya itu semuanya barang bukti. Bukti apa? Kalau kita punya alat bukti, beda. Beda ya. Itu kejahatan semua itu buktinya. Itu namanya barang bukti. Oke. Ya, tadi Mike terusin tadi apa yang tadi dilakukan oleh Dokter Tifa di sini tadi. Ya, jadi kan Ibu sedang membuka donasi untuk Buku. bisa melewati sidang ini ya. Untuk buku apa itu yang mau dijual atau
untuk donasi. Banyak karya-karya Dr. Tifa, banyak bukunya, ada yang bedah otak itu ya waktu itu. Otak politik Jokowi ada, Ya. Jalan Samurai Akademik ada, Ya. kemudian ada buku pandemi ya. Jadi saya membongkar tentang virus ya, seperti apa sekarang virus dibuat, bukan seperti virus zaman dulu, tapi ini virus sintetik yang dibuat di laboratorium. Baca buku saya. Yang terakhir yang paling spektakuler adalah buku kontroversi vaksin, Oke. 780 halaman. Waduh, kayaknya kalau ini saya harus podcast Bu Tifa sama Pak Dharma Pengrekun. Wah, cocok. Atau sama mantan Menkes ya. Bu Siti Fadila. Nah, yang kemarin duduk di samping saya, ngobrol banyak banget dan nanti videonya akan ada di Indonesia Official. Wah, Ya itu, tapi suaranya mohon maaf, memang saya nggak keluarkan karena beliau itu, ibu itu siap Bu, gitu. Salam juga untuk Dr. Tifa. Salah. Iya, Bu Siti Fadila supaya itu nanti kita pasang Oh, linknya ya. reunian menteri. reunian menteri kemarin. Menteri beneran ini ya, bukan Boleh tuh nanti saya duet sama Bu Siti. Nah. Kita bahas tentang buku saya kontroversi Setuju. vaksin. Kontroversi vaksin. Kontroversi vaksin. Tapi satu pertanyaan nakal ini, Dok. Buku itu pesanan nggak? Jadi setelah pesanan jadi nanti dikonsultasikan, Nggak. sampulnya apa tanda tangan kayak Iya. Yeru Solo. Yeru Solo. Terus dengan izin Solo. Jadi apapun yang terbit. Bukunya ISBN-nya asli. Asli. Bukan Bukan yang palsu ya, yang udah dilaporkan itu palsu. Jadi saya senang tuh donasi ada buku sehingga Iya. apa? Kita bisa sebarluaskan ilmu. Nggak semata-mata Anda transfer uang ke saya enggak. Ya. Jadi Anda transfer uang sejumlah 500.000 Anda dapat buku 780 halaman. Oh ya, mau pengen. Ya. Dan jangan ada yang memanfaatkan situasi ini ya. Sama sekali kami tidak suka kalau tiba-tiba ada yang membuka dompet itu terus tanpa persetujuan atau tanpa tiba-tiba orang pada ngumpul ke situ nggak ada Ya. kegiatan kayak gitu. Jangan ya, gitu Ya. itu malah nanti akan ada yang Nah, ini kemudian memanfaatkan. juga itu. menjawab orang-orang yang selama ini komen di channel saya, Mhm. terutama kalau kita sedang live sidang ya. Ya. Wah itu Dr. Tifa dan Pak Roy gimana tuh, kita buka donasi yuk. Iya. Nah, Itu. jadi Terima kasih, tapi lebih baik doakan kami saja. Ya, Ya. kalau mau support silakan. Misalnya ini nggak apa-apa, santai. Ada yang mau datang membersamai, kayak tadi ada ibu-ibu bawa makanan gitu, nggak apa-apa. Itu malah oke, ya gitu. Tapi kalau mau beli buku boleh. Boleh, kalau mau beli buku. Ini dengan nomor Dr. Tifa juga Ya. boleh. Nomor berapa Bu? Biasanya ada yang mau curi nomor nanti nyebutkan nomor itu. 0877 Nah, tuh. 2598 Heeh. 0909. Sekali Ya, lagi, silakan. 0877 2598 0909. Ya. Open donasi Langsung buku. hafal kita. kalau mau bukunya Punatua juga bisa, cari aja di video saya yang lain. Nah, Oke. bukunya Roy Jangan Sir, saya sebut di sini. bukunya Roy Sir juga bisa. Tunggu saja 2 bulan lagi. Jadi Black Panther. para termul inilah betul-betul kami perjuangan tanpa Ya, bohir. Iya. Bohir. Dan Jangan punya perbedaan besar. Wah, Apa ada, itu? Bu. Bohir. Ada namanya capri-capri. Nggak ada bohir, nggak bohir ada. kami. Tapi ada satu yang saya mau tanya nih. Ini saya nggak tahu nih YouTuber ini pada berani menayangkan apa tidak. Kemarin waktu saya di Kompas TV bersama seorang jambul, Jambul. seorang berjambul, Yang sininya putih itu. ya yang berjambul itulah. Ya. Ya, saya lupa namanya, lupa dikit. Jadi dia mengatakan, itu Ibu Tifa ngomong nama Prabowo Subianto, itulah orang yang besar di balik kasus ijazah yang membohiri semuanya. Gimana Bu? Coba Waduh, ditanggapi aja Bu. jadi di otak mereka ini para termul Parah. selalu bohir. Iya. Kita tuh nggak pernah ada cerita bohir seperti itu. Makanya. Makanya Iya. saya lihat ini dari saya pribadi ya, kita perjuangan akan bertahun-tahun. Makanya saya membuat buku, Iya. membuat ilmu, agar Anda kalau donasi itu donasi beli buku. Itulah bohir kita nih, bohir kita dari dulu tuh ini. Iya. Bukan orang ngasih duit kita, enggak ada. Iya, soalnya gini Bu, kalau memang ada bohir itu, saya minta tolong. Kenapa Pak Roy, Bu Tifa, dan saya nggak pernah kebagian? Bisa aja. Saya minta tolong ini. Ya. Biar jelas ya Bang Jambul. Bang Jambul aja saya nyebutnya, itu kan modal rambut Iya, aja. Bang. Ya, ayam juga jambulan ayam. Oh iya. Iya. Ayam ada Pak Janes sudah kebagian belum uang bohirnya? Apa? Kan kami bertiga belum kebagian. Jangan-jangan Pak Janes yang dapat uang bohirnya. Tadinya si Rismon mau ngasih sama saya, Oh, tapi nggak jadi. Mau nggak jadi. Buat beli Mercy ya. iya. Buat beli Alphard. Alphard ya. Iya, biar dua Alphardnya. Iya. Makanya Pak Termul. Yang jelas sudah beli jam tangan, katanya gitu. Jam tangan.
Iya Bu Tipa, gara-gara Pak Bu Tipa ngomong waktu itu pas lagi konferensi pers itu bahwa terima kasih atas apresiasi Pak Prabowo, Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo di sini. Loh, orang semua pada teriak, oh bohirnya Pak Prabowo. Termul, kalau sempat Pak Prabowo membantu kami, membela kami dulu, gak usah ini. Udah ditangkap Chris Waterman, udah ditangkap. Iya, jadi saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi gini, kepalanya Kejaksaan Agung itu siapa? Nah, Pak Burhanuddin. Iya, maksudnya bosnya dia itu siapa? Oh iya. Bosnya dia siapa? Presiden. Presiden, Iya. Kapolri. ya. Bosnya Pak Kapolri itu siapa? Tuh. Presiden. Nah, artinya ini semua di Oh, bawah dari situ ya. Iya. di bawah pemangku kebijakan yang jelas. Iya. Maka Betul. kita punya kewajiban untuk berterima Iya. kasih. Betul. Gitu aja. Iya, Itu kan? sama persis dok. Ya. Ketika kemarin sama juga kami juga di spin beritanya, Mas Mike dan juga Pak Janes. Ketika saya memohonkan untuk Polda Metro Jaya, kemudian kan ada turut termohon. Nah turut termohon itu pemerintah Republik Indonesia kan. Nah pemerintahnya ada presiden itu. Itu sebenarnya tata cara penulisan untuk praper. Tapi karena kemudian daripada nanti ramai disebut ini juga Pak Prabowo ya, udah kita turunkan aja jadi kejaksaan. Ya. Gitulah. Cuma kemarin ya, ini kan peristiwa yang sangat besar ya, tanggal 29 Juni. Ya. Besar sekali. Ya, peristiwa sangat besar. Saya kita bisa apresiasi. Hmm. Dengan semua komponen akhirnya Ya. setelah kita berbulan-bulan diperlakukan dengan cara tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, kali ini hari itu tuh benar gitu loh. Iya. Hari ini tuh benar dari pagi sampai sore, itu benar semua sesuai dengan undang-undang sesuai Ya. dengan hukum kita. Ya. Maka saya berterima kasih kepada Betul. Dan Presiden. 29 itu yang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Iya, bukan 29, bukan 29 tanggal 22. 21, sorry. 21 minggu. Enggak dong. Ayo, 22 ini deh ya. berantem soal tanggal. 21 tuh Iya, itu ada yang potong tumpeng itu. Kita 22 Senin. Anggap aja tanggal 21 di Amerika lah, Pak. Iya, di Amerika. Itu di sini. Sampai lupa tanggal ini. Iya. Hari Senin itu ya. Tapi kalau 20 malam ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Ini lagi. Itu Berani banget. Iya. Emang Fakta berani saya karena benar. benar, iya. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain Iya. ya. Ngapain orang saya bilang borgolai saya semua polisi saya bilang memang benar. Iya. Kalian mau bunuh Rosul sama Dokter Tifa saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak bisa. Luar Karena kami biasa. live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Tapi lucunya, Pak. Video klip Bapak itu, Pak Janes itu lebih viral di channel lain. Cuma dikit yang nonton. Aduh. Jadi kalian sempana dulu ya. Nah, itu sama persis dengan video kemarin ketika reuni KIB, reuni Menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu judulnya salah satu judul tempatnya Pak Ugro Seno Tribrata dikasih judul sama adminnya ya itu inilah Roy Suryo bertemu dengan SBY. Ya memang ketemu Pak SBY, ketemu Pak JK, ketemu Pak Budiono dan memang ada beberapa kata-kata yang menarik, tapi kata-katanya saya Ini aja ya, iya. off the record ya. Off the record. Gambarnya ada. Ini gambar yang ada. Oke, intinya Ya. satu, tidak ada bohir. Enggak ada bohir. Kita Kedua, berjuang bersama. Tidak ada perpecahan. Tidak ada perpecahan. Tidak ada di persimpangan jalan enggak ada. Tidak ada. Ketiga, bahwa kasus-kasus yang lain-lain itu pengalian isu dan Iya. tidak ada Sangat masalah receh. apa-apa ya, Dokter Tifa tidak ada. Pengalian isu. Isu sangat bikin receh. mental breakdown maunya padahal kita enggak, malah tambah Malah ketawa-ketawa aja nih. Iya, Makanya mental kita mulai apa? dari apartemen bekas supir. Ada kayaknya Pak. macam-macam yang receh-receh Iya. kayak gitu. Iya, iya. Ijazah dua kata gitu barang-barang Kemenpora ya lewat semua nanti. Untung mereka belum buka isu mantan pacarnya Pak Janes. Ya, inilah Mantan pacar saya sudah jadi istri saya sekarang. ada lagi kan? Nggak ada lagi. Ada lagi. Siapa tahu ada lagi. Oke. Iya. Jadi, tapi Dokter Tifa untuk sidang hari Kamis Nah, sudah siap ya? Insya Allah siap Siap. tadi besok Siap, rapat siap. ya. Ya. Rapat, Orang jadi mendukung. saya Siap kita dukung. ya sama-sama kita punya tim Iya. masing-masing tapi saling bersinergi. Dan anu dok, mohon maaf, jangan ada yang bikin isu nanti, sidang Dr. Tifa Roy Suryo tidak tampak. Nah, karena lagi Lah sedang iya, ada. sidang Roy Suryo Dr. Tifa kan nampak. Ya memang, saya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dr. Tifa ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari Kamis itu kita tetap membersamai, kita berdoa dan kita tidak lupa untuk selalu mohon petunjuk
dari Allah Subhanahu wa SWT. ta'ala. Iya, siap Dan insya Allah. saya juga berpesan kepada semua media yang ada nih ya. Saya kemarin sudah mengirim surat ke Pengadilan Ya, Negeri Jakarta supaya Timur, live boleh. supaya tidak dihalangi tugas wartawan untuk memberitakan itu secara langsung. Terbuka. Jangan main-mainkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 karena itu adalah produk reformasi yang paling utama. Kemarin Mas Mike ini, Dok, itu sudah juga lihat settingan layar besar di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga. Kita Nonton aja. Jadi Memang Pak ini penonton sentana yang paling gini loh, sebetulnya kan gini, kenapa sih nggak boleh live streaming? Iya. Apa yang ditakuti? Iya, betul. iya. Yang membuat tidak boleh live streaming Hah? itu ya kena apa? penjara. Apa yang ditakuti? Jakarta Timur yang melarang itu kena penjara 2 tahun kalau Iya, melarang kalau mau wartawan. larang-larang, nggak boleh. Kenapa pakai takut segala? Iya. Dan contohnya ada, Dok. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bebas tadi. Iya. Semua boleh. Bahkan ada satu, itu yang nyuri tempat kameranya, nyuri lokus. Harusnya wartawan itu di belakang, Dok. Tapi dia tiba-tiba ke depan gitu. Bukan, ini itu kan strategi seorang wartawan. Jadi pas di depan kursi saya itu kan ada kayak pilar gitu, kayak tembok. Bagus Jadi banget. mungkin ada yang mau duduk di situ. Iya, bagus Dia banget. taruh di sebelah pilarnya. Iya, top banget iniannya. Iya. Terus jadi satu lagi bukti bahwa kami tetap terus bersuara. Malam ini Dr. Tifa akan muncul di catatan demokrasi, kita sebut aja TV-nya TV One, ya, bersama dengan lawyer bersama dengan teman-teman yang lain. Saya akan muncul di catatan rakyat bersuara bersama dokter palsu. banget tuh. Gitu. Lawan saya itu Gini, bangsa. sebelum kamu ngomong, Ya. mana ijazahmu? Betul. Iya. Iya, orang udah gak punya integritas sama sekali gitu loh Mas. Kamu sebelum kamu ngomong, mana ijazahmu? Iya. Nah, Ya, parah. intinya kita bersama terus, Ya. kita liput terus. Yes. Hari Kamis akan ada 2 sidang, satu pra peradilan, satu Sidang perdana. Sidang perdana, langsung Ijazah pokok palsu. perkara. ya langsung Langsung. pembacaan dakwaan. Oke, sekarang terakhir Ya. untuk menutup, saya mau tanya dari Pak Janes dulu, Ya. terakhir Dr. Tifa. Ya. Yakin nggak Joko Widodo akan hadir di persidangan membawa ijazah asli? Tidak. Kenapa? Kasih dikit dong. Alasannya saya lagi kampanye PSI. Kedua, kalau saya kasih ini akan ketahuan semua. Selama ini kan bukan ditunjukkan ke para operatif waktu Gelar perkara khusus. itu siapa bilang ditunjukkan, dipertontonkan kan gini doang. Iya. Udah ditunjukkan jalan dong, pegang dong. Periksa. Ini dipertontonkan kepada semua. Out of camera. Nonton doang. Tidak akan. Oke. Tapi kalau memang kenapa bilang pesimis saya datang Jokowi? Karena wamennya juga si Otto, wamen Ya. wakil menteri, Ya. makanya berapa kali sidang CLS, sidang Petun ditolak semua. Ya itu masih ada kekuasaan itu. Oke. Kedua Pak Roy. Kalau saya ada beberapa indikasi, nanti Dr. Tifa pasti juga akan bisa mencermati. Ketika kami berdua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kami itu tadi dipertunjukkan dengan sebuah legalisasi ijazah yang terbaru ditandatangani oleh Dr. Sigit Sunarta. Lah itu buat apa? Kalau tidak nanti udah itu ada legalisasinya Pak yang terbaru. Gitu. Biar nggak usah datang. Nah, biar nggak usah datang, jadi ijazahnya pun juga tidak akan. Terus sudah mulai muncul statement-statement yang bersayap dari lawyer yang asli ya, itu entah Firmanto, entah kemudian Fai. yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu sudah menandatangani sumpah untuk beri keterangan. Terus kemudian ini sudah era teknologi gitu. Nah, berarti nanti kalau itu diberlakukan dia hadir Zoom atau tidak hadir, maka rakyat Indonesia harus benar-benar nagih dan menyeret dia untuk hadir di sidang. Betul. Oke. Sekarang Dr. Tifa terakhir. Ya, kalau saya malah berharap dia nggak datang. Lolos. Bukan ada perkaranya. Iya, satu perkara lolos. Itu enggak, justru menunjukkan bahwa dia memang tidak punya ijazah. Yes. Kalau dia memang punya ijazah, dia berani. Tapi saya salah satu hipotesis saya, dia nggak akan datang. Kenapa? Justru itulah kita bisa membuktikan bahwa kalau orang itu memang punya keberanian, maka dia akan datang. Tapi kalau orang itu pengecut, karena dia menyembunyikan sesuatu, maka dia tidak akan datang. Nah, kita buktikan aja. Kalau saya kan hipotesis saya dia yang kedua, nggak bakalan datang. Justru dengan itu saya senang. Karena satu perkara gugur, karena saksi pelapornya nggak mau datang, Nah, udah. dan nggak bisa diwakilkan dengan Jadi Zoom. kita langsung berangkat ke Taman Makam Pahlawan
Kalibata. Karena ada gugur. Karena ada gugur. Kita bayangkan di TMP Kalibata. Atau kita langsung berangkat ke Jepang, lagi musim gugur. Oh iya. Jangan Jepang, nyinggung omon-omon lagi nanti ya. Yamaguchi. Kalau saya langsung telepon Presiden Amerika Serikat, jemput itu siapa sih Jokowi. Saya udah janji kalau cekal saya habis saya mau ke Yamaguchi. Ya. Ya, bagus. Gitu lah. Kira kita tidak punya network. Iya. Jadi Sama kita nggak usah napak tilas ke Gunung Kawi, kita Ya. napak tilas ke Ya, Yamaguchi. sama-sama I-nya kok belakangnya. I-nya juga ada napak tilas Jokowi. Ya. Oke. ya Mas, kita kalau cekal kita udah selesai, Yes. yang tempat pertama akan kita datangi adalah Yamaguchi. Oke, jadi begitu keterangan dari Dr. Tifa dan Pak Roy, ternyata tidak ada perpecahan, Wah. tetap solid, meskipun tim lawyernya dibagi-bagi, berbagi tugas namanya ya. Nah, dan yang paling penting semuanya tidak ada yang yakin Pak Joko Widodo akan hadir. Tim lawyer itu juga ada isu juga. Roy Suryo tim lawyer pecah, nggak ada pecah-pecahan. Yang ada tuh pecah belah itu mereka gitu. Kita semua tetap solid. Orang selama ini Jokowi orang bilang katanya 8% kiri belok kanan, enggak 8% kiri mundur ke kanan. Mundur. Sip. Ya, jadi tidak ada yang yakin Bapak Joko Widodo akan hadir di sidang dan membawa ijazah. Silakan para pendukungnya menjawab dan menelponlah ke Pak Jokowi supaya betul-betullah beliau hadir di sidang, membawa ijazah asli dan menjawab seluruh pertanyaan dari para lawyer yang akan menanyai keabsahan ijazah itu. ya. Karena kasihan loh, rakyat Indonesia sudah 1 tahun menunggu asli atau tidak, asli atau tidak. Ya. Itu saja yang kita Ya. Ijazah asli bakal dia bawa, tapi pertanyaan kita adalah ijazah asli yang mana?